Salam sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabarnya semuanya? Selamat datang di Gue Healthy. Program ini senantiasa berkomitmen untuk memberikan Anda jawaban, harapan, berbagai macam tips untuk berbagai masalah kesehatan Anda. Hari ini tidak hanya itu, ada juga informasi mengenai teknologi terkini, teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Nah, sebelum kita berjumpa dengan narasumber kita, Bapak Sony Santoso, saya ingatkan kembali lagi bahwa bagi Anda yang juga mengalami penyakit yang butuh solusi, maupun Anda yang sudah menang atau sudah sembuh, mari datang ke sini berbagi cerita, supaya setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman Anda, apa yang baik kita ikuti, apa yang buruk kita tinggalkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini, Bapak Sony Santoso ini mengalami hipertensi yang cukup lama. Oleh karena itu, kita lihat sedikit cuplikan mengenai kehidupannya, baru nanti kita akan ngobrol bersama dia. Ini dia. Sony Santoso, serangan stroke yang terjadi pada tahun 2010 mungkin takkan pernah terlupakan olehnya. Ia dikatakan terkena stroke karena pecah pembuluh darah di otak akibat hipertensi. Tekanan darah sistoliknya kala itu mencapai angka 220. Sony memang sudah memiliki hipertensi sejak usia 20-an tahun. Namun, ia abai dalam mengendalikannya. Meski sudah dikatakan punya hipertensi, Sony tidak rutin mengkonsumsi obat. Ia pun masih sering mengkonsumsi makanan yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Selain itu, ia kerap begadang. Alhasil, tidur pun menjadi kurang dan hipertensi semakin tidak terkendali. Saat ini harapan Sony ingin bisa segera pulih dari stroke agar bisa kembali beraktivitas dan membahagiakan keluarganya. Baik pemirsa, ingat bahwa stroke ini adalah pembunuh nomor 1 di Indonesia. Jadi kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh sepelekan. Oleh karena itu, bersama saya Edwin Lau dan juga di sini ada praktisi kesehatan. Yuk kita kenalan. Halo Mbak Anita, apa kabar? Halo, salam sehat, salam olahraga. Halo Mas Boy Abidin, apa kabar? Baik, sehat, Win. Ya, oke. Nanti saya tunggu tips-tipsnya. Halo Bapak Sony, apa kabar? Luar biasa. Halo Ibu Yeni, apa kabar? Luar biasa. Kalau tadi kita lihat ternyata stroke ini menjadi satu, bisa dibilang pukulan yang berat bagi kehidupan Bapak. Iya, sangat berat. Kalau ditarik ulur Pak, ini awalnya apa sih pemicunya? Abai akan pola hidup, abai akan semua kesehatan. Iya. Stroke ini 12 tahun yang lalu Pak ya. Rasanya seperti apa terkena stroke? Waduh, kalau dilihat, ingat dulu, sangat nggak ada harapan untuk hidup lebih untuk ke depan lagi. Benar-benar kehilangan harapan. Bapak seakan-akan mau mati saja begitu Pak? Lebih baik mati saja kalau udah kena stroke ini. Tapi Bapak ingat anak-anak istri nggak waktu itu? Pada saat stroke itu aku lupa semua. Nama anakku semua lupa. Tapi istri yang bantu ini si Rahel. Aku pandangin, oh iya Rahel. Jadi dikembalikan lagi ingatannya gitu. Ibu Yeni ini adalah seorang pahlawan. Setuju Pak ya? Iya. Benar-benar tidak meninggalkan Bapak? Tidak. Di sampingku terus. Ibu Yeni kalau bisa di-share sedikit. Hari-hari waktu Bapak terkena stroke, seperti apa hari-hari itu? Seperti rasanya kayak gimana gitu. Nggak bisa diungkapkan kayaknya. Masalahnya kan Bapak kayaknya antara hidup dan mati gitu ya. Baik. Ya Pak Sony, saya mau tanya nih, Win. Ya. Ini di sini kalau saya baca data, ini kan dari tahun 1998 punya riwayat hipertensi. Iya. Kemudian di sana disebutkan juga ibu dari Pak Sony ini juga menderita hipertensi. Iya. Nah ini apa ada nggak Bapak berkaca belajar dari bahwa saya punya riwayat hipertensi di keluarga, kemudian lebih hati-hati atau lebih waspada? Apa memang sudah melakukan itu atau tidak sama sekali, Pak? Hipertensi itu tidak dirasakan apa-apa. Oh, jadi Bapak nggak merasa apa-apa tuh? Tidak merasakan apa-apa, walaupun saya lagi naik motor itu agak sempoyongan, aku pergi ke klinik, dokter juga ada bilang, tensi Anda tinggi sekali, Pak Sony. Aku masa bodoh, karena nggak ada dirasa pusing, cuman sekilas saja agak sempoyongan dikit. Jadi ya mengabaikan, namanya kita merasa gagah waktu masa muda itu ya, merasa ada segalanya, jadinya ya itu tinggal penyesalan aja. Baik. Ujung-ujungnya. Oke. Pak, bolehkah saya lihat Bapak cara berjalannya sekarang?
Berarti ini kalau kita lihat masih ada Baik. gangguan di sebelah kirinya Iya, ya. betul. Mbak. Itu tangan begitu memang Pak? Enggak, kalau banyak orang emang ini agak grogi. Oh baik, iya. boleh Pak. Oke. Kaki tapi memang begitu agak mengangkat gitu ya? Ini iya karena grogi jadi tegang. Stroke emang begini Susah nih. digerakkan. Stroke-nya. Siap. Jadi Siap. susah Baik, dikendalikan. Saya pengen tanya begini, Ya. apakah kalau ada histori kayak begini ya, keluarga memang ada histori hipertensi ibunya dan sudah meninggal juga ya, apakah dengan pola hidup sehat saja kita bisa menjauhkan diri atau setidaknya tidak terjadi stroke di kemudian hari? Oke. Secara umum bawaan atau genetik kita bilang ya, penyakit yang sudah ada dalam keturunan itu akan menyebabkan resiko kita terkena penyakit tersebut menjadi lebih besar. Pak Sony, kalau bisa tanya ini tensinya saat ini berapa Pak? Sebenarnya tensinya sih belum stabil Stabil. banget ya. Stabil. Terkadang 120, terkadang di atas 120. Oke. Jadi belum stabil yang saya harapkan gitu. Ya, tapi kan dari 220 menjadi 120 karena perbedaannya cukup besar. Sangat. Apa saja yang dilakukan Pak selama itu? Ada terapi dari obat dari dokter yang mesti dikonsumsi rutin. Bahkan infonya mesti seumur hidup aku konsumsi gitu. Dan kedua aku jaga pola makan, pola tidur, sama istirahatnya ini. Oke. Iya. Jadi kalau kondisi orang pernah kena stroke karena hipertensi yang maaf ya Pak ya abai, kemudian ada serangan stroke, Iya. hati-hati, masih ada kemungkinan untuk stroke berulang. Iya. Ya kalau tidak menjaga pola hidupnya, tidak menjaga makannya, tidurnya, aktivitas olahraganya, kemudian harus selalu mengkonsumsi obat, harus selalu periksa ke dokter, ini harus dilakukan terus-menerus. Orang stroke itu ada 3 ya. Efeknya atau dampak dari stroke. Pertama adalah terjadi kematian, itu hal yang sering kita takutkan. Kemudian kedua adalah dia bisa ada perbaikan, ya bahkan ini bisa kembali normal. Ada juga yang kemudian terjadi kelumpuhan atau kecacatan. Ya kita harap sih bisa terjadi perbaikan ini. Tapi memang harus ada upaya, harus ada semangat lah ya dari para penderita stroke ini untuk supaya bisa ini ya bisa dibantu, itu salah satunya juga dengan penggunaan teknologi ya, teknologi laser ya. Ya, Mbak Dita, betul, ya. betul yang dikatakan Mas Boy. Jadi Pak, sebenarnya Bapak nih mengalami stroke dengan jenis yang lebih berat, prognosisnya lebih buruk Iya. ke depannya. Karena stroke-nya adalah perdarahan, hemoragik yang pecah pembuluh darah. Ada satu jenis stroke lagi adalah hambatan. Ya, dia akan karena tersumbat, ada bagian otak yang mati, tetapi tidak semasif kalau pendarahan. Iya. Sesungguhnya Bapak masih bisa hidup sampai sekarang seperti tadi penjelasan Mas Boy, kalau ada 3 kemungkinan orang setelah stroke itu sudah anugerah besar Pak dari Iya, Tuhan. betul. Ya, Bapak dikasih hidup kembali untuk memperbaiki semuanya. Kalau yang sebelumnya tidak baik, sekarang nih harus jauh lebih baik Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan beberapa ya. Pola makan dijaga. Dulu Bapak tadi sebut, aduh saya mau menghindari makanan yang enak-enak itu. Ya Pak ya, sebenarnya untuk enak tuh ada 3 jenis utama yang mesti dihindari. Kalau Bapak ada hipertensi, jangan terlalu banyak asin, garam, manis juga hati-hati, dan lemak. Tidur Bapak sudah sebut tadi. Ya, tidur dijaga, jangan bergadang lagi, jangan kurang tidur. Ya, karena memang tidur itu adalah recovery kita, pemulihan sel-sel tubuh kita yang sudah capek, lelah, rusak sepanjang hari itu diperbaiki lagi. Yang saya belum dengar dari tadi olahraga, latihan fisik Pak. Ini jangan dilupakan ya, Bapak udah bantu ke yang lain, ada obat-obatan, ada teknologi, nanti kita bahas lebih lanjut. Olahraga ini Pak untuk pasien penderita stroke dan hipertensi itu adalah pilar pola hidup yang penting untuk dilakukan, tidak hanya jangka pendek tapi untuk kedepannya juga. Jangan remehkan stroke, jangan remehkan tekanan darah tinggi. Karena semua dari kita bisa kena. Saya pun yang sudah hidup sehat 25 tahun lebih bisa juga kena. Oleh karena itu kita perlu bantuan teknologi terkini, terutama teknologi laser. Kalau Anda tertarik apa itu, bagaimana cara kerjanya, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan bahas lebih lanjut, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Kita masih berbincang dengan Bapak Sony, di mana dia masih berjuang melawan stroke yang sudah menghantamnya 12 tahun yang lalu. Stroke-nya ini pecah pembuluh darah di otaknya. Dan di otak sebelah kanan, Pak, ya benar ya? Iya. Sebelah kanan, sehingga mobilisasi di bagian kirinya terganggu. Benar ya, Pak ya? Hipertensi dari ibu, dari orang tua menurun, melakukan apa saja tidak bisa berhasil. Bahkan tekanan darahnya mencapai 220 di titik paling tinggi, betul Pak ya? Iya. Tidak terasa pusing, tidak terasa terganggu, sehingga diacuhkan begitu saja, lalu akhirnya terkena stroke.
Waktu Anda terkena stroke di ICU, kejadian itu seperti apa rasanya? Ya, rasanya ingin hidup sehat lagi. Terus aku diminta operasi otak. Ada 6 pasien. Oh, saat itu ada 6 pasien yang bersama stroke, Bapak. pecah semua. Wah, Iya, satu-satu operasi, tapi semuanya nggak ada yang selamat. wow. Satu-satu keluar meninggal. Hanya Bapak Sony yang Jadi selamat. aku sendiri yang masih ada di tempat pembaringan itu. Dulu waktu Bapak terkena stroke, faktor emosional apa yang paling terlihat jelas dari Bapak waktu terkena stroke? Waktu itu dia minta diantar ngurut ya, terus saya nggak mau. Saya pikir kan orang stroke nggak boleh diurut ya, Iya. harusnya ke dokter gitu. Saya lagi berdiri, dia lempar tongkat tuh marah-marah. Terus saya pergi, saya tinggal karena marah kan saya tinggalin aja gitu. Jadi saya tenangin dulu. Berapa jam kemudian saya masuk ke dalam rumah gitu. Pokoknya kalau ada kemauannya nggak diturutin langsung marah. Wow. Saya takutnya dia marah, tensinya langsung naik lagi. Gitu. Kalau kita bicara nih pemirsa mengenai stroke, kita bicara masalah tekanan darah. Ya, tekanan darah ini kontrolnya adalah di jantung. Jadi kalau kita lihat nih gambar bagaimana posisi jantung dan kerja jantung untuk mengalirkan darah, memompa darah, mengalirkan ke seluruh bagian dari tubuh kita, ya tanpa terkecuali. Ya, jadi pompanya di situ. Nah, kalau terjadi gangguan pada pembuluh darah ini, ya, apalagi ditambah dengan misalnya dengan kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol darah yang tinggi, ini akan membuat darah menjadi kental dan ini akan bisa memicu terjadinya kenaikan tekanan darah. Nah, dampak berikutnya kalau kita lihat pada sistem saraf, ya, jadi kalau pembuluh darah ke otak ini kemudian terganggu, terjadi pecah pembuluh darah di otak seperti apa yang dialami oleh Pak Sony, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Nah, kalau terjadi kerusakan pada otak yang sebelah kanan, maka akan terjadi kelumpuhan di sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat penampang saraf ini, ya, jadi kerusakan itu dia berseberangan. Nah, bagaimana untuk perbaikinya? Kita kembali ke pembuluh darah, kita kembali ke kualitas darahnya. Jadi ini upaya yang harus kita lakukan, menjaga agar supaya kualitas darah kita tetap baik. Harapannya seluruh organ dan tubuh kita mendapatkan suplai makanan, mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, ini bisa dibantu dengan pola hidup sehat, obat-obatan, kemudian ditambahkan dengan teknologi laser. Teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kualitas darah yang kental tadi dengan teknologi laser diharapkan dia tidak kental, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah akan bisa terkendali. Kemudian juga kualitas pembuluh darahnya, ya, yang tadinya menyempit, yang tadinya kaku, tidak elastis, ini dengan bantuan teknologi laser dia akan dibuat lebih elastis lagi. Dengan harapan pembuluh darahnya jadi melebar, tekanan darahnya akan menjadi bisa terkendali dengan baik. Ya, ada juga pola hidup sehat yang Bapak dan pemirsa yang sudah pernah mengalami stroke ini untuk dijaga terus. Tadi Bapak sudah sebut soal pola makan, mesti kurangin asin, manis, dan lemak. Tidur mesti cukup, karena tidur juga penting sebagai pola hidup yang sehat. Ya, dan saya mau tambahkan soal olahraga. Ya, Bapak tadi sepedahan berpuluh-puluh kilo. Dulu jalan pagi juga ya Pak ya. Pak sekarang mesti balik tetap olahraga, karena olahraga akan memperlancar aliran darah juga dan meningkatkan energi kita. Oke, karena aliran darah lancar, Bapak bisa beraktivitas dengan enak sambil melatih otot-otot. Ya, jadi Bapak perlu usahain jalan maksimal 30 menit, naik perlahan-lahan karena prinsipnya olahraga adalah start low, go slow. Dan juga otot mesti dijaga Pak. Pak, nggak perlu ribet-ribet untuk bisa latihan. Gak harus di tempat gym, gak harus pakai beban. Pakai beban badan Bapak sendiri bisa. Pak, kita naikin begini aja nih Pak. 1 tangan sebisa Bapak, nggak perlu dipaksa. 2, wah mantap. 3, oke. Ya, nanti Bapak bisa teruskan sampai 8. Itu bisa Bapak lakukan sambil duduk bahkan. Sudah cukup Pak. 8 hitungan Bapak lakukan 2 set sekali putaran lagi. Begitu pula kaki. Kaki juga Bapak bisa lakukan begitu. Ya, 2 kali 8 sebelah kiri. Nah, kan Bapak bisa lakukan dimanapun, kapanpun. Begitu juga dengan pemirsa di rumah yang ada keterbatasan. Dan tentunya Pak, Bapak bisa membantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser ini akan membuat kompor energi kita kerjanya lebih baik. Artinya yang Bapak makan ini dijadikan energi lebih banyak, lebih bagus, sehingga Bapak akan tetap berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan untuk berolahraga. Begitu. Baik, luar biasa tipsnya. Nah, bagi Anda pemirsa dan juga Pak Sony, selalu ingat bahwa stroke ini bukan akhir, melainkan ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Jangan menyerah, karena banyak juga anggota masyarakat lainnya yang mendapatkan pertolongan dan juga bantuan, dampak yang positif dari menggunakan teknologi laser ini.
Mungkin Pak Sony bisa mendengarkan cerita mereka, ini bisa menjadi inspirasi dorongan supaya kita tidak menyerah dan menggunakan teknologi laser. Setelah itu, kalau misalnya Anda tertarik menggunakannya, setuju dan mau komitmen untuk merubah hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser, nanti ada Mas Panji yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan juga bagaimana cara menggunakannya. Silakan, Dedik. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Nah, pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan betul-betul bagaimana teknologi laser hadir dalam kehidupan kesehatannya. Kalau aja ya Mas Panji ya, semua masyarakat betul-betul punya concern yang sama untuk mencegah daripada mengobati. Misalnya kayak narasumber kita tadi Pak Sony, kalau aja betul-betul mau dirawat hipertensinya, dikontrol gitu kan nggak harus merasakan komplikasinya sebetulnya. Betul sekali, karena kita tahu bahwa salah satu komplikasi hipertensi adalah stroke seperti yang dialami Pak Sony. Ini dampaknya ke kehidupan kita itu luar biasa. Makanya sebelum kita mengalami hal itu, jangan sampai deh segera kita jaga kesehatan sekarang juga. Betul, dan yang pasti juga menyertakan teknologi juga menjadi hal yang mungkin sekarang kan lumrah, semuanya kita menggunakan teknologi gitu kan. Teknologi kan hadir juga untuk membantu kehidupan kita. Kalau ada teknologinya, kenapa enggak kita pakai? Tinggal kita gunakan juga, misalnya di pergelangan tangan aja. Gampang kok makainya. Mudah sekali untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Kalau kita menggunakan teknologi laser secara rutin kan bisa membantu mengurangi faktor risiko terjadi serangan stroke. Seperti apa? Diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol yang tinggi bisa dibantu dikurangi. Bahkan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Mas Panji, kalau kata kuncinya adalah rutin, berarti alangkah baiknya kalau semua masyarakat juga punya di rumah. Nah, jadi bagi Anda pemirsa setia Go Healthy, sekarang adalah waktunya Anda untuk memiliki dan merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Ayo hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan info lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Nah, pemirsa, mungkin orang Indonesia belum familiar dengan sayuran maupun buah yang berwarna ungu atau hitam pekat. Namun ternyata warna itu adalah tanda antioksidan yang sangat tinggi, jadi bagus untuk kesehatan kita. Salah satunya depan saya nih, depan saya sudah ada kol ungu, dimana kol ini kalau dibelah, di dalamnya itu ada warna putih dan ungu dan sangat tinggi dengan antioksidan. Bisa ditumis maupun bisa digunakan sebagai bahan salad. Ini di depannya ada namanya radicchio. Radicchio ini memang dari Itali, oke? Tapi dia banyak sekali digunakan di menu salad dan rasanya agak pahit. Kadang memang pahit itu yang baik untuk kita. Dan juga tentu saja di sini ada beet. Beet ini sekalipun dia sangat kaya dengan antioksidan, tinggi vitamin A-nya, tinggi vitamin C-nya, zat besinya juga oke. Namun nggak boleh terlalu banyak ya, karena ketiga ini mengandung oksalat yang cukup tinggi. Jadi bagi Anda yang menderita penyakit ginjal ini sebaiknya dikurangi. Bisa digunakan juga sebagai tumis-tumisan, bisa dipanggang karena gulanya cukup tinggi. Ingat, koordinasikan, gabungkan semuanya, dan juga sinergikan dengan teknologi laser. Nah, bagaimana pemirsa? Tipsnya luar biasa kan? Ayo, butuh aksi nyata, lakukan semua tips ini. Saya yakin pasti berguna untuk kesehatan Anda. Mari, kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sony. Kalau misalnya Bapak mungkin ada pesan kepada anak di rumah, kepada saudara-saudara, kira-kira ada pesan apa Pak untuk mereka? Kita jangan menganggap menyepelekan kesehatan, terutama pada masa-masa produktif kita, apalagi anak-anak masih sangat membutuhkan kita sebagai orang tua. Ya terutama jaga kesehatan, pola makan, jangan diabaikan. Ya untuk istriku, Yeni, terima kasih untuk selama ini yang telah bersama dengan aku, yang telah membimbingku bisa sampai jalan, bisa beraktivitas semuanya. Ini semua karena kebaikan kamu.
dan pengorbanan kamu selama ini. Bapak harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Bapak, ya. Jadi benar ini tuh. memang harus dijaga karena tadi tekanan darah yang tinggi, tekanan darah yang tidak terkendali ini akan memicu lagi serangan-serangan stroke berikutnya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Ya, jadi Bapak terapkan pola hidup sehatnya, pola makannya, olahraganya seperti katakan tadi Mbak Anita tadi, Iya. kemudian tidurnya ya Pak ya, obat-obatan jangan lupa untuk dikonsumsi, selalu disiplin ya. Kemudian Bapak juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, karena apa? Karena teknologi laser ini punya 3 sinar warna. Ya, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Masing-masing ini punya panjang gelombang yang berbeda, kemudian dia punya manfaat, punya peran yang berbeda. Kalau kita bicara laser merah, kita bicara mengenai kualitas darah itu sendiri. Jadi darahnya diharapkan tidak kental, tidak saling mengumpal, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Iya. Kemudian yang sinar biru itu diharapkan pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, tidak kaku lagi. Kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah sinar kuning. Ya, sinar kuning ini meningkatkan kualitas tidur Bapak. Jadi mungkin selama ini tidur Bapak cukup, tapi kualitasnya yang kita harus penting. Karena kalau dengan tidur cukup, tidur berkualitas, bangun tidur kita segar. Tekanan darah bisa terkendali. Jadi semua itu disinergikan. Harapannya tadi ya keinginan Bapak untuk bisa jalan-jalan, Betul. untuk bisa beraktivitas ini bisa terlaksana, bisa terwujud ya Pak ya. Ya, betul sekali Mas Boy. Dan Pak, teknologi laser ini bisa juga diaplikasikan di daerah kepala. Ya, di dalam rongga hidung dan rongga telinga supaya lebih dekat ke susunan saraf pusat yang mengatur gerak Bapak. Nah, selain itu saat Bapak misalnya habis latihan tadi yang kita contohkan, Bapak jalan, ada otot-otot yang sakit bisa juga loh ditempelkan di bagian otot yang sedang mengalami rasa tidak nyaman. Nah, kita juga lihat Bapak nih masih ada keterbatasan gerak. Ya, tadi kita lihat saat Bapak jalan ya. Ada teknologi namanya NMES Pak, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia akan bisa, kalau Bapak gunakan, dia akan bisa stimulasi merangsang otot-otot yang masih terbatas tadi supaya dia lebih aktif bekerja. Diharapkan kalau sudah bekerja, sudah aktif, Bapak pakai teknologi laser dengan pola hidup yang sehat, latihan fisik diteruskan, harapannya nih otot-otot Bapak bisa menjadi pulih dan Bapak bisa menjadi lebih bugar untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Luar biasa ya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak atas tipsnya Mbak Anita. Sama-sama. Mas Boy juga terima kasih banyak. Sama-sama Win. Pak Sony, Ya. kalau boleh terakhir, kalau misalnya Bapak bisa berbicara kepada Tuhan saat ini, doa apa Pak yang diucapkan kepada Dia? Terima kasih Tuhan atas penyertaan, kemurahan, dan cinta kasih terhadap kami semua. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Pak Sony atas kehadirannya. Ya, bisa. Terima kasih Bu Yeni atas kehadirannya. Bagi Anda yang mau dan juga mau berkomitmen untuk memakainya, sebentar ada percakapan dengan Mas Panji. Dia akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara menggunakan teknologi ini. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Terima kasih Edwin. Nah itu ya Mas Panji ya, yang namanya teknologi itu yang paling penting katanya adalah terpercaya. Betul sekali Mbak Tantri, karena kalau kita memilih alat kesehatan, apa sih kita cari? Pasti yang bermanfaat. Udah pasti. Terpercaya otomatis Betul. dong. Dan bagaimana cara kita ngeceknya? Salah satu caranya adalah kita lihat nih alat kesehatannya terdaftar atau tidak di pemerintah. Ya. Ada nomor izin edar resminya atau enggak? Kalau dokter laser tentu saja lebih aman, lebih terpercaya. Wah itu dia yang pasti. Terpercaya itu berarti juga kalau ada apa-apa dengan alatnya bisa langsung aku bawa dong ke Gogomo. Boleh. Selain itu, dokter laser juga dilengkapi dengan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh. Sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Dan juga dokter laser yang Anda miliki, ini kan produk yang berkualitas. Jadi bisa kita gunakan awet dalam jangka waktu yang panjang. Dokter laser aja di Indonesia sudah dari 2011 loh. Artinya kan sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang merasakan manfaatnya, dan sudah banyak juga yang lihat betapa awetnya dokter laser ini. Karena sudah banyak itu maksudnya karena satu keluarga bisa pakai Mas Panji. Ya betul sekali. Bayangin deh, satu orang bisa cukup menggunakannya 2 kali, pagi dan juga malam. Supaya apa? Satu keluarga bisa lebih sehat bersama. Selain itu tentu saja kan lebih hemat. Nah pemirsa ingin juga merasakan manfaatnya, gimana tuh caranya Mas Panji? Caranya mudah sekali. Teknologi sudah hadir di sekeliling kita. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkannya. Langsung saja ambil teknologi handphone Anda, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita nih, supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Nah, jadi tunggu apa lagi, diingatkan sekarang juga kepada Anda, langsung ambil keputusan untuk bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bisa merasakan yang terbaik teknologi laser hanya dari Gogomo.